semua, perkenalkan nama saya Riani Magdalena Gea dari 10 AKL 6. Nah, di sini saya akan menceritakan hikayat yang berjudul Patani. Nah, teman-teman udah tahu nggak cerita Patani bagaimana? Belum tahu ya? Ya udah, yuk disimak ya ceritanya. Cerita ini menceritakan bagaimana asal-usul dari negeri Patani Darussalam. Alkisah, dahulu ada seorang raja yang bernama Payatukerup, yaitu seorang raja yang menguasai kota Maligai. Seiring berjalannya waktu, Payatukerup meninggal dunia, dan sebuah kekuasaannya dilanjutkan oleh anak laki-lakinya bernama Payatunapa. Payatunapa pun menjadi sebuah raja dalam kota tersebut, dan ia mempunyai hobi yaitu suka berburu. Suatu hari, Raja Payatunapa mendengar berita bahwa di tepi pantai laut selatan mempunyai banyak sekali buruan yang bisa ditangkap di sana. Nah, dia dengan semangatnya mengajak beberapa anggota dari kerajaan serta rakyatnya untuk pergi bersama-sama ke sana menangkap dan berburu buruan. Sesampainya di sana, mereka tidak mendapatkan sama sekali hasil buruan yang mereka inginkan. Mereka tidak melihat sama sekali ada hewan di sana. 2 jam berlalu, anjing yang mereka bawa dalam rombongan mereka pun menggonggong. Mereka bertanya-tanya mengapa anjing itu menggonggong. Ternyata anjing itu menunjukkan seekor rusa putih yang sangat cantik dan gemerlap. Rusa itu berlari dan berjalan dengan arah yang tidak tertentu. Rusa itu terus berlari sehingga mereka pun kehilangan jejak dari rusa tersebut. Kemudian mereka menemukan sebuah rumah yang dihuni oleh sepasang suami istri. Ternyata suami tersebut ialah bagian dari kerajaan mereka. Ia mempunyai penyakit menular sehingga ia bisa terdampar di daerah tersebut dan melanjutkan kehidupannya bersama istrinya. Mendengar cerita dari suami tersebut, Baginda Raja mempunyai keinginan untuk memindahkan kerajaan di kotanya ke tempat tersebut. Ia ingin memindahkan semua rakyat-rakyatnya ke daerah tersebut karena daerah tersebut menurut dia sangat bagus dan layak untuk dihuni oleh semua orang. Setelah 2 bulan mereka berpindah dari kota tersebut ke daerah itu. Mereka pun memberi nama daerah itu dengan nama Negeri Patani Darussalam. Tak lama kemudian, raja tiba-tiba terkena penyakit yang berbahaya. Bahkan penyakit itu tidak bisa disembuhkan oleh beberapa orang yang sudah berusaha. Akhirnya, raja mengeluarkan syarat bahwa apabila ada seorang yang dapat menyembuhkannya, ia akan menjadikannya seorang menantu. Tiba-tiba ada Syekh Syahid yang mau menyembuhkan penyakit dari Baginda Raja. Namun, dia tidak meminta syarat menjadi menantu, melainkan Syekh Syahid ingin Baginda Raja menganut agama Islam. Akhirnya raja pun sembuh. Namun dia melanggar janjinya, ia tidak masuk agama Islam. Setelah beberapa bulan kemudian, ia mengalami sakit tersebut. Kemudian ia meminta bantuan lagi kepada Syekh Syahid dan akan berjanji untuk masuk agama Islam. Ia pun sembuh dan kembali melanggar janjinya dan tidak masuk dalam agama Islam. Dan yang ketiga kalinya, ia mengalami sakit yang sangat parah. Di situ dia benar-benar berjanji kepada Syekh Syahid untuk bisa menyembuhkannya dan ia betul-betul akan masuk ke dalam agama Islam. Setelah ia dinyatakan sembuh, ia belajar dan mengetahui bagaimana tentang dari agama Islam. Syekh Syahid mengajari dia masuk dalam agama Islam dan Syekh Syahid mengganti nama raja menjadi Sultan Ismail Syekh Julilal fi Alam dan mengganti nama anak-anaknya menjadi nama Islam. Kemudian beberapa waktu setelah itu rakyatnya pun masuk mengikuti jejak raja, yaitu menganut agama Islam. Setelah itu mereka mulai membangun masjid untuk tempat mereka salat dan ibadah. Nah, kira-kira
begitu deh teman-teman, cerita hikayat dari Fatani. Amal yang bisa kita ambil ialah kita tidak boleh mengingkari perkataan yang sudah kita janji. Apabila kita mengingkarinya, kita akan terkena akibatnya. Demikian yang bisa saya